Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Amalia Dimastuti dari kelompok 2. Nama saya Aulia Syafa'ah. Nama saya Navalin Puspita Hermawan. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang model-model pembelajaran IPS di sekolah dasar. Pertama, sebelum memasuki model-model apa sajakah yang dapat digunakan dalam pengajaran pembelajaran IPS di sekolah dasar, kita harus tahu dulu apa itu IPS dan apa tujuan pendidikan IPS di sekolah dasar. Pertama, IPS adalah mata pelajaran yang memadukan konsep-konsep dasar dari berbagai ilmu sosial. Nah, tujuan dari pendidikan IPS di sekolah dasar ini adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa dalam melihat hubungan sesama manusia maupun melihat hubungan manusia dengan lingkungannya. Fungsinya adalah untuk membentuk sikap rasional dan rasa tanggung jawab terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat interaksi antara sesama manusia maupun interaksi manusia dengan lingkungannya. Maka, pada dasarnya, pengembangan pembelajaran IPS di sekolah dasar ini berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari maupun bersumber pada latar belakang dari kehidupan yang nyata. Nah, selanjutnya ada model-model pembelajaran IPS di sekolah dasar. Tapi sebelumnya, apa sih model pembelajaran itu? Model pembelajaran adalah diartikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai suatu tujuan belajar tertentu. Nah, model pembelajaran ini itu digunakan untuk membimbing guru dalam mempersiapkan dan menjalankan proses belajar mengajar. Model pembelajaran pertama ada model pembelajaran inquiry training. Nah, apa sih model pembelajaran inquiry training itu? Model inquiry training merupakan salah satu model pembelajaran di mana difokuskan untuk pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa. Pelaksanaan inquiry dalam pembelajaran ini, peserta didik akan didorong untuk mencari dan mendapatkan informasi melalui kegiatan belajar. Lalu ada prinsip-prinsip dalam model pembelajaran inquiry ini. Pertama, berorientasi kepada pengembangan intelektual. Tujuan utama dari inquiry ini adalah pengembangan kemampuan berpikir, di mana nantinya kemampuan berpikir siswa akan dilatih untuk menjawab persoalan-persoalan yang diberikan oleh guru. Siswa diberikan kesempatan untuk memikirkan berbagai macam kemungkinan yang nantinya siswa sendirilah yang akan menjawab ataupun menyelesaikan persoalan tersebut. Lalu yang kedua adalah interaksi. Proses pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu interaksi, baik interaksi yang dilakukan oleh guru dengan siswa, siswa dengan siswa, maupun siswa dengan lingkungannya. Lalu yang ketiga adalah bertanya. Peran guru dalam strategi inquiry ini adalah sebagai penanya, di mana guru akan merangsang siswa untuk memikirkan jawaban dari persoalan maupun pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Yang nantinya pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diarahkan kepada sebuah kesimpulan dari persoalan maupun topik yang sedang dibahas. Lalu yang keempat adalah belajar untuk berpikir. Belajar adalah proses berpikir, yakni proses mengembangkan kemampuan otak secara maksimal. Dengan berpikir, pada akhirnya siswa akan menemukan jawaban-jawaban dari persoalan yang sedang mereka coba pecahkan. Yang kelima ataupun yang terakhir ada keterbukaan. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya secara terbuka. Lalu kemudian ada prosedur-prosedur dalam model pembelajaran inquiry. Yang pertama ada tahap orientasi. Nah, langkah ini itu adalah langkah untuk membina suasana ataupun iklim pembelajaran yang lebih responsif, di mana guru akan mendorong siswa untuk siap melaksanakan kegiatan belajar. Nah, pada tahap ini guru akan membagikan materi yang akan dibahas maupun tujuan yang harus dicapai oleh siswa.
Lalu, tahap kedua adalah tahap merumuskan masalah. Nah, pada langkah ini akan membawa siswa kepada persoalan-persoalan yang harus siswa pecahkan. Pada tahap ini, guru hanya akan memberikan materi atau memberikan persoalan-persoalan yang selanjutnya siswa sendirilah yang akan merumuskan masalah tersebut, seperti bagaimana, kenapa, apa, dan sebagainya. Lalu, masuk ke tahap yang ketiga, yaitu merumuskan hipotesis. Seperti yang kita tahu, hipotesis adalah jawaban sementara yang belum terbukti kebenarannya, di mana hipotesis inilah yang akan siswa ujikan atau siswa cari informasinya untuk membuktikan apakah hipotesis dari siswa ini tuh benar atau tidak. Lalu selanjutnya langkah yang keempat adalah pengumpulan data. Pada langkah ini, siswa-siswa akan mengumpulkan segala macam informasi, segala macam data-data sebagai bukti untuk membuktikan apakah hipotesis yang telah dia rumuskan ini benar ataupun tidak. Lalu masuk ke langkah yang selanjutnya, langkah kelima atau prosedur yang kelima adalah menguji hipotesis. Nah, pada tahap ini data sudah dikumpulkan, segala macam informasi sudah dikumpulkan, dan pada tahap inilah hipotesis diujikan. Apakah hipotesis ini benar adanya atau dapat dibuktikan sesuai dengan data-data yang telah terkumpul. Kemudian memasuki tahap yang terakhir, yaitu ada tahap kesimpulan, di mana pada tahap ini siswa akhirnya menyimpulkan apakah hipotesisnya benar atau ternyata hipotesisnya salah dan sebenarnya jawaban apa yang benar dari persoalan tersebut. Lalu model pembelajaran kedua adalah model pembelajaran group investigation. Jadi apa sih sebenarnya model pembelajaran dari group investigation ini? Pemikiran Dewey yang utama tentang pendidikan adalah siswa hendaknya aktif, belajar hendaknya didasari oleh motivasi, pengetahuan berkembang tidak bersifat tetap, dan kegiatan belajar hendaknya sesuai dengan kebutuhan serta minat peserta didik. Pada model pembelajaran group investigation, siswa akan dibagi ke dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 orang. Pada model ini, siswa memilih sub pokok yang ingin mereka pelajari dari topik yang biasanya telah ditentukan oleh guru. Kemudian siswa dan guru akan merencanakan tujuan, langkah-langkah belajar berdasarkan subtopik dari materi yang mereka pilih. Kemudian siswa akan mulai belajar dengan berbagai sumber, baik di dalam menganalisis, menyimpulkan, serta membuat keputusan untuk mempresentasikannya ke depan kelas. Untuk lebih jelasnya, dalam model group investigation akan dipaparkan dalam slide ini. Pertama, ada grouping, yaitu guru menetapkan jumlah anggota kelompok, menentukan sumber, memilih subtopik, serta merumuskan permasalahan. Yang kedua, ada planning, yaitu untuk menetapkan apa yang akan dipelajari, bagaimana cara mempelajarinya, siapa akan melakukan apa, serta apa tujuannya. Lalu yang ketiga ada investigation. Dalam hal ini mereka akan saling bertukar informasi serta ide, berdiskusi, mengklarifikasi, mengumpulkan segala informasi, serta menganalisis data. Yang keempat ada organizing. Anggota kelompok akan menuliskan laporan, lalu akan merencanakan seperti apa presentasi laporan mereka. Lalu menentukan siapa yang akan mempresentasikannya, siapa moderatornya, serta siapa notelennya. Lalu yang kelima ada presenting. Salah satu kelompok menyajikan, kelompok yang lain akan mengamati, mengevaluasi, mengajukan pertanyaan, ataupun menanggapi. Yang terakhir ada evaluating. Masing-masing peserta didik melakukan koreksi terhadap laporan masing-masing berdasarkan hasil diskusi kelas. Model pembelajaran VCT, Volume Clarification Technology. Dengan cara VCT itu teknik yang membantu siswa dalam mencari suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada di dalam diri siswa. Karakteristik VCT sebagai suatu model dalam strategi pembelajaran sikap adalah proses analisis nilai
dalam diri peserta didik, kemudian menyelaraskannya dengan nilai-nilai yang hendaknya ditanamkan. Pendekatan Sains Teknologi Masyarakat atau STM, yang dimana pendekatan ini dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berkaitan langsung dengan lingkungan dengan cara melibatkan peran aktif siswa dalam mencari informasi untuk memecahkan suatu permasalahan di masyarakat. Lalu, pendekatan ini akan dihasilkan warga negara yang memiliki pengetahuan yang cukup sehingga mampu membuat keputusan yang krusial tentang masalah dan isu yang mutakhir dan dapat mengambil tindakan sesuai dengan keputusan yang dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Data Abdul Haris dari kelompok 2. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami, yaitu tentang model-model pembelajaran IPS. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang model belajar eksperiensial dan juga pembelajaran kontekstual. Ya, ini bisa dilihat PPT-nya. Mungkin sedikit tidak jelas karena ya faktor dari gitulah. Ya, saya ingin menjelaskan tentang model belajar eksperiensial, yaitu dengan model ini siswa diberi kesempatan untuk beraktivitas dengan lingkungannya. Jadi siswa diwajibkan untuk lebih aktif dan juga mengerti dengan lingkungannya. Maksudnya itu dengan siswa ini, dengan model belajar ini, siswa memperoleh kemampuan berpikir yang tidak berhubungan dengan bidang ilmu lainnya. Interaksi antara siswa dengan lingkungannya dipandang sebagai cara yang efektif bagi siswa yang memperoleh pengetahuan dan mengembangkan kemampuan berpikir. Nah, itu model belajar eksperiensial. Kalau yang selanjutnya itu pembelajaran kontekstual. Yang kedua, nah, pembelajaran kontekstual itu penerapan pembelajaran bertujuan meningkatkan prestasi belajar siswa melalui peningkatan pemahaman terhadap materi pelajaran dengan mengkaitkan konteks sehari-hari. Jadi dengan pembelajaran kontekstual ini, siswa diajarkan untuk lebih kegiatan sehari-harinya, kayak misalkan bermain, kesehariannya apa. Ya, mungkin segitu aja deh yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mungkin ya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang media pembelajaran IPS. Media pembelajaran IPS yang menjelaskan tentang paradigma konstruktivisme yang dimana menggunakan basis reformasi pada saat ini. Cara pandangnya itu yang menganjurkan perubahan proses pembelajaran skolastik melalui pengenalan, penyusunan, dan penetapan. Tangkapan perubahan dasar reaksi peserta didik, guru bukan satu-satunya sumber belajar dan bukan satu-satunya sumber kebenaran ilmiah. Nah, media pembelajaran IPS itu juga bisa menggunakan teknologi ya seperti laptop, HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Amalia Dinastiti.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber pembelajaran IPS di SD. Apa sih manfaat sumber belajar bagi proses pembelajaran bagi peserta didik? Yang pertama adalah memungkinkan untuk menemukan bakat terpendam pada diri seseorang yang sebelumnya itu tidak nampak. Yang kedua, memungkinkan pembelajaran berlangsung terus-menerus dan belajar menjadi mudah diserap dan mudah diterapkan. Yang ketiga adalah seseorang dapat belajar sesuai dengan kecepatan waktu yang tersedia. Nah, sumber belajar ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, menggali bahan cetakan sebagai sumber belajar IPS. Yang kedua, menggali media elektronik sebagai sumber belajar IPS. Pertama adalah menggali bahan cetakan sebagai sumber belajar IPS di SD. Nah, buku teks yang antara lain berbentuk buku pelajaran yang beredar di sekolah-sekolah dasar merupakan sumber utama yang selama ini digunakan oleh guru-guru di SD untuk mengembangkan proses pembelajaran di kelas. Nah, buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit ini selalu menyantumkan kata-kata sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Maka dari itu, mengindikasikan bahwa memang buku-buku tersebut itu merupakan sumber utama bagi siswa yang sesuai dengan tuntunan kurikuler, seperti yang terlihat dalam rumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Nah, melalui buku teks, para siswa ini akan diperkenalkan dengan data-data dan fakta-fakta yang diperlukan untuk meningkatkan pemahamannya dalam belajar IPS. Oleh karena itu, diperlukan upaya guru untuk melatih para siswa dalam keterampilan membaca serta menggunakannya sebagai sumber belajar. Melalui kegiatan tersebut, para siswa dapat memberdayakan dirinya dengan informasi yang mereka peroleh dari buku tersebut. Selain itu, para siswa juga dapat dibekali dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis yang membuat mereka tuh belajar dan memproduksi pengetahuan yang baru melalui buku teks yang dia baca. Yang kedua ada menggali media elektronik sebagai sumber belajar IPS. Nah, media elektronik itu bisa meliputi seperti radio, TV, internet, dan lain-lain. Dan itu sangat berharga bagi pendidikan IPS di SD. Kenapa? Karena media elektronik seperti radio dan TV itu bukan barang asing lagi bagi para siswa SD. Karena hampir setiap hari mereka dapat mendengarkan siaran radio dan melihat siaran berita di TV. Media elektronik itu dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, menggali sumber belajar melalui internet. Nah, beragam materi pembelajaran IPS seperti ketampakan lingkungan alam dan sosial, baik itu di lingkungan setempat, di Indonesia, bahkan di luar negeri, itu bisa diakses melalui internet. Untuk menggali berbagai informasi seperti keadaan sosial dan geografis wilayah Indonesia, kondisi fisik di kota-kota besar di Indonesia, pelabuhan, pengairan, pembangkit tenaga listrik, pemukiman, industri, dan lain-lain. Kedua, ada menggali sumber informasi dari tayangan film pada VCD. Nah, untuk memahami berbagai informasi yang berhubungan dengan materi pembelajaran IPS, siswa dapat difasilitasi dengan menonton film pada tayangan VCD. Nah, yang ketiga adalah menggali informasi dari tayangan TV. Tayangan TV itu kan banyak berisi informasi yang berhubungan dengan materi pembelajaran IPS di SD, seperti permasalahan sosial yang nampak dalam kehidupan sehari-hari, permasalahan sosial seperti pengangguran, kriminalitas, kenakalan remaja dan anak-anak, konflik antar warga, dan lain-lain yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari juga yang sering disiarkan dalam berita di TV. Nah, oleh karena itu, agar para siswa menjadi pembelajar yang aktif, yang bisa menemukan dan melaporkan apa yang mereka temukan, apa yang mereka rasakan, maka fasilitasilah mereka dengan kegiatan menonton berita di TV. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.